Chapter kali ini berjudul Kemarahan Sang Tyrant dalam Insiden Marijoa. Judul tersebut merujuk kepada Kuma, karena seperti yang kita tahu Kuma dijuluki sebagai Tyrant dan dia pun memang sedang menuju ke Marijoa. Dengan begitu maka Kuma menjadi sorotan dalam chapter terbaru ini mungkin, namun selain memperlihatkan soal Kuma, masih ada berbagai hal menarik lain yang muncul dari chapter kali ini. Salah satunya adalah ternyata Kizaru tidak berniat membunuh Vegapunk. Mulai dari yang pertama, diketahui Kuma telah tiba di Marijoa. Saat memasuki Marijoa, beberapa penjaga mencoba untuk menahan, namun Kuma memakai teknik Ursok untuk melancarkan serangan kepada mereka. Para penjaga itu pun kalah dengan mudah. Serangan Ursok dari Kuma tidak hanya mengalahkan para penjaga, tapi juga membuat beberapa Tenryubito terluka akibat dampak serangan tersebut. Untuk menangani masalah yang timbul karena Kuma, Akainu pun datang ke sana. Kemungkinan besar semua admiral tidak ada di markas. Kizaru diketahui sedang berada di Pulau Egghead, sedangkan dua admiral lainnya sedang sepertinya menuju berada di luar. Dengan begitu, Akainu tidak bisa memerintah admiral lain untuk menghentikan. Sebagai fleet admiral yang biasanya hanya duduk di belakang meja, akhirnya mereka sekian lama Akainu mulai beraksi kembali. Akainu juga seperti biasa sangat terjun langsung ke lapangan, sehingga momen Kuma mengacau di Marijoa ini menjadi kesempatan yang bagus bagi Akainu untuk beraksi kembali. Di hadapan Kuma, Akainu bertanya apa dia melakukan di Marijoa. Namun tentu Kuma tidak memberi jawaban. Akainu pun bingung apa yang dilakukan oleh boneka tanpa kesadaran itu di Marijoa. Karena daya hancur magma Akainu sangat besar, dia tidak boleh mengerahkan seluruh kekuatannya karena dia bisa membuat Marijoa mengalami kekacauan, dan akhirnya menghentikan Kuma dengan cara efektif agar serangan magma yang dilancarkan tidak menghancurkan lingkungan di sekitar. Jadi Akainu pun menggunakan teknik Maigu untuk membuat serangan wajah Kuma meleleh. Maigu adalah tinju magma sehingga serangan itu hanya mengenai satu target, bukan bersifat area. Setelah terkena serangan Akainu, Kuma tidak melawan, melainkan dia melarikan diri dan menghilang entah kemana. Bahkan sampai sekarang pun tujuan kedatangan Kuma di Marijoa masih sangat misterius. Beberapa Tenryubito marah kepada Akainu karena dia gagal menangkap Kuma. Diketahui juga bahwa cadangan makanan di Marijoa telah semakin sedikit. Seperti yang kita ketahui, pelaku dan berkurang cadangan mereka adalah pasukan revolusi. Pihak pasukan revolusi menyerang kapal-kapal suplai yang menuju ke Marijoa, sehingga pemerintah dunia tidak mendapat pasokan makanan seperti biasanya. Ini pasti akan menjadi masalah besar bagi pemerintah dunia, terlebih khusus bagi para Tenryubito. Langkah awal yang diambil adalah revolusi dalam perang. Tenryubito memang sangat cerdas. Dragon pasti adalah seorang mengandalkan strategi dalam pertarungan. Sangat menarik untuk melihat bagaimana gaya bertarung dari Dragon. Kemudian Akainu mengingatkan menangkap Jorini Boni 2 tahun yang lalu. Akainu tahu bahwa Boni adalah anak Kuma dan dia bilang kepada Boni bahwa Kuma telah bersedia untuk dimodifikasi oleh Vegapunk. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan suatu pertarungan yang menarik. Pertarungan itu terjadi di Pulau Egghead antara Luffy melawan Kizaru. Luffy memakai kekuatan Gear Force dan memasuki mode Snakeman. Luffy pun melancarkan serangan beruntun kepada Kizaru, tapi Kizaru membuat kedua tangannya tidak benar dan memblokir semua serangan Luffy. Kizaru pun mengakui bahwa Luffy sudah sangat tangguh. Luffy bertanya kepada Kizaru, mengapa membunuh paman kepada Kizaru pun menjawab, seperti kita tidak ingin membunuh Vegapunk, karena Vegapunk adalah temannya sejak dulu. Oleh karena itu Luffy jangan mengganggu Kizaru. Kizaru pun terbang menjauh untuk bersiap melancarkan serangan balasan kepada Luffy. Kizaru berkata kecepatan adalah kekuatan. Setelah itu Kizaru terbang kembali ke tempat Luffy dan melancarkan tendangan yang sangat kuat. Luffy pun terpental mengenai robot Vega Force dan robot Vega Force seketika langsung hancur. Untung saja Franky dan Bonnie sempat keluar dari robot tersebut. Kapal tol Shiny juga aman karena jauh di tanah yang berawan. Bonnie melihat Kizaru sangat kesal, kemudian ia melancarkan serangan kepada Kizaru. Namun Kizaru berubah menjadi cahaya, dia pun balas menyerang Bonnie.
Franky yang melihat tidak bisa tinggal dengan dia mencoba menyerang Kizaru, namun sebelum Kizaru tiba-tiba menghilang, ternyata Kizaru berpindah ke tempat bagian ruang kontrol dengan sangat cepat. Kizaru muncul di tempat di bagian ilmuwan itu. Untung saja Luffy telah menggunakan kekuatan Gear 5 dan berubah menjadi raksasa. Luffy pun muncul di atas kepala karena mereka atau kontrol telah hancur. Dan di sana tangan Luffy menangkap tubuh Kizaru untuk membawa keluar dari tempat tersebut. Orang-orang melihat pun terkejut dan mata keluar karena efek dari Force Stance, sedangkan Kizaru matanya tidak keluar. Tapi ekspresi wajahnya terlihat cukup khawatir. Lalu bagaimana akhir cerita tersebut sangat mengejutkan. Robot kuno di Pulau Egghead tampak terbangun karena matanya terlihat bercahaya. Alasan mengapa robot kuno itu terbangun karena dia mendengar suara detak jantung Luffy dalam mode Gear 5. Sepertinya kali tahu suara detak jantung Luffy dalam mode tersebut bagaikan genderuwo perang. Ternyata dia bisa menjadi pemicu kebangkitan sang robot kuno. Sangat menarik untuk seperti apa peran robot tersebut dalam insiden di Egghead ini. Kekuatan ini memang memiliki hubungan dengan abad kekosongan, karena itu adalah kekuatan yang sangat seperti Joy Boy. Robot kuno yang bangkit itu sebenarnya adalah salah satu prajurit Joy Boy pada masa abad kekosongan. Melihat percakapan antara Luffy dan Kizaru, sang pertarungan tadi cukup menarik untuk dibahas. Kizaru berkata bahwa sejujurnya dia tidak mau membunuh Vegapunk karena dia adalah teman sejak dulu. Kizaru juga langsung membunuh Vegapunk saat berada di laboratorium, padahal Vegapunk berada di depan Kizaru. Itu mengindikasi bahwa apa mungkin sebenarnya Kizaru tidak ingin membunuh Vegapunk. Dia sengaja diam sejenak karena tahu bahwa Luffy akan menghentikannya. Jika itu benar maka akan sangat menarik karena ada seorang admiral yang mengkhianati pemerintah dunia. Setelah kusan kini Kizaru yang berkhianat kepada pemerintah dunia. Oke, nakama, sekian dulu chapter 1092.